Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 6 bab 3 topik A, yaitu tentang 6 benua di dunia. Pertanyaan esensial, apa itu benua dan bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia, dan Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua dan ada negara apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama. Nah, anak-anak, kosakata baru kita kali ini adalah plesir. Apa itu plesir? Ya, plesir adalah jalan-jalan. 6 benua di dunia. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika atau yang disebut dengan Kutub Selatan. Coba kalian amati gambar peta berikut, lalu urutkan benua terbesar sampai terkecil. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Kosakata baru, geografis adalah hal yang menyangkut ilmu tentang permukaan bumi, iklim, dan penduduk. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini yaitu terkait soal budaya dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Ya, benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4 adalah benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Dan yang keenam adalah benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Kosakata baru, teritorial adalah bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita melakukan kegiatan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Ya, diantaranya kita telah belajar tentang mengenal 6 benua di dunia yang memiliki fakta menarik masing-masing. Ya, contohnya benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Benua Amerika diambil dari orang Eropa yang pertama menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Maksudnya nama benua Amerika. Kemudian benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia. Benua Antartika merupakan benua zona bebas karena tidak terikat kepemilikan negara manapun.
Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia atau yang disebut dengan lempeng Eurasia. Kemudian benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Pertanyaan ketiga, benua Asia memiliki luas wilayah terbesar sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut pendapat kalian, apakah persebaran penduduk di Asia sudah merata dan berimbang dengan luas wilayahnya? Pertanyaan keempat, dari data dan informasi yang telah kalian dapatkan tadi, mengapa negara-negara di Afrika banyak yang dikategorikan sebagai negara miskin? Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak bahwa karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Kemudian banyak terjadi bencana kekeringan. Hal ini tentu saja akan mengganggu kegiatan perekonomiannya. 5. Secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, hal tersebut mungkin saja bisa diusahakan. Menurut kalian, apakah sebaiknya Antartika tetap bersih dari manusia atau sebaiknya dijadikan alternatif tempat tinggal? Jelaskan pendapat kalian. 6. Mengapa dunia bisa terbagi menjadi 6 bagian? Menurut kalian, apa hal positif dan negatif dari pembagian wilayah ini? 7. Apa yang bisa kalian ceritakan mengenai pembagian wilayah di setiap benua? Tuliskan jawabannya di buku kalian ya anak-anak. Mencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dalam lapisan es yang membeku. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air itu ke laut secara permanen atau mencairnya es. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia sebagai dampak pemanasan global. Saat ini rata-rata suhu naik 7,2 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius. Jika kenaikan suhu mencapai 18 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius, hampir pasti Antartika akan bebas es. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Ya, para peneliti di Potsdam Institute for Climate Impact Research atau PIK di Jerman menyebutkan jika benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik hampir 200 kaki atau 58 meter. Bacaan selanjutnya dengan judul sama-sama kutub, tapi kok beda? Ya, bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika. Apa perbedaan keduanya? Arktik berasal dari bahasa Yunani yaitu Arktikos yang artinya utara. Sementara itu Antartika berasal dari kata Antarktikos yang artinya lawan dari utara. Wilayah kutub utara atau Arktik berupa lautan yang dikelilingi oleh daratan. Lautan di Arktik tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost merupakan lapisan tanah tebal yang beku. Di musim dingin, suhu lapisan es ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Sebaliknya, Antartika atau Kutub Selatan merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh wilayah di benua Antartika ditutupi lapisan es yang tebalnya lebih dari 1.600 meter. Wilayah Antartika merupakan benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Bayangkan saja, suhu di sana bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Jika kalian melihat beruang kutub, itu artinya kalian melihat kawasan kutub utara. Karena di kutub selatan tidak ada beruang kutub, tetapi ada pinguin. Sebagian wilayah kutub utara yang ditinggali manusia meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, dan Denmark. Sementara di Antartika hanya ada sebuah stasiun penelitian tanpa kehidupan manusia. Suhu air di bawah lapisan es di Arktik lebih hangat dibandingkan suhu tanah di bawah lapisan es di Antartika. Kondisi ini membuat suhu di Arktik tidak se-ekstrim di Antartika. Saat bumi mencapai titik terjauh dengan matahari atau aphelion, benua Antartika mengalami musim dingin. Oleh karena itu, suhunya pun menurun lebih ekstrim dibandingkan musim dingin di Arktik.
Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu menjaga iklim di bumi. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lainnya di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim yang berdampak pada es yang meleleh di kutub utara bisa mempengaruhi semua wilayah di bumi. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar satu. Benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Dua, ada 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. 3. Benua Eropa dan Asia berada dalam satu lempeng daratan yang disebut lempeng Eurasia. Pegunungan Ural merupakan perbatasan antara kedua benua tersebut. 4. Bumi memiliki dua kutub, namun keduanya punya karakteristik berbeda. Benua Antartika atau kutub selatan karakteristiknya lebih dingin sehingga tidak dihuni oleh manusia. Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.